Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas saham yang lagi berada di klub LQ50, yaitu PPRO, ya, PP Property. Seperti apa perusahaannya? Coba akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya coba ambil dari paparan publik ya, materi public expose PP Property di tahun 2019 ya, 26 Agustus 2019. Jadi kalau misalnya kita lihat dari struktur perusahaannya, ini dimiliki oleh 6 PP ya, PT PP sebanyak 64,96%. Ini pada tahun 2019. Nah, PT PP ini dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 51%. Jadi boleh dikatakan PPRO ini merupakan BUMN ya, BUMN, dan sekarang harganya lagi di 50. Nah, PPRO ini sendiri baru go public di tahun 2015 dan melakukan stock split dan juga right issue di tahun 2017. Waktu itu harga saham PPRO dari sekitar 100-an ya, terus dia naiknya kenceng banget sampai ke harga 1000-an. Nah, ini dewan direksinya, dan kita tahu sendiri jajaran direksinya ini udah lagi dirombak ya melalui RUU PSLB yang diadakan di tahun 2020. Jadi semoga dengan dirombaknya direksi akan ada semangat baru nih buat perseroan. Jadi PPRO ini punya portfolio bisnis seperti ini. Ada yang residensial, ada yang hospitality, dan juga ada mall dan kantor. Nah, yang di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, otomatis yang bagian mall, kantor, dan juga hospitality ini akan terpukul ya. Jadi residensial akan menjadi penopang kinerja dari si PPRO ini. Perkembangan land banknya terus meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2018, dari 53 hektar menjadi 300 hektar, dan tersebar kemana-mana. Kalau misalnya kita lihat di Pekanbaru ada Prime Park Hotel, lalu di Jawa nih juga banyak banget ya, di Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, ya kan, Bandung, Semarang. Ini proyek-proyek milik si PPRO, jadi bisa dilihat sendiri. Dan kalau misalnya penerapan GCG ini terus mengalami peningkatan ya, dari ratingnya yang baik menjadi sangat baik, bahkan udah 92,5. Nah, cuman kita bakal lihat dari pergerakan harga sahamnya ya dalam 5 tahun terakhir. Walaupun GCG-nya terus mengalami peningkatan, tapi harga sahamnya justru mengalami penurunan. Jadi memang kadang-kadang nggak sesuai ya pergerakan harga saham dan juga GCG dari emiten tersebut. Kalau misalnya kita lihat dari pergerakan harga saham 1 tahun, itu turun dari 100 sekarang udah ke 50. Kalau dari awal tahun 2020 ya, dari 60-an sekarang udah ke 50 juga. Nah, lebih parah lagi kalau misalnya kita lihat dari grafik 3 bulan. Dari grafik 3 bulan harga 50, habis itu sempat naik sedikit ke 52, habis itu tidur lagi di 50. Lihat 1 bulan terakhir, nah ini udah kayak nggak ada denyut jantung ya. Udah tidur aja udah di situ di 50. Ya, hari terakhir pergerakan harga sahamnya tetap di 50, volumenya 5M ya, 5M. Jadi udah kecil banget lah di sini. Kita bakal ngeliat kira-kira secara keuangan sebenarnya gimana. Kita bakal lihat dari sisi tahunannya ya, annual. Di sini kita bakal lihat ternyata dari tahun 2014-2015 ini kan IPO ya di tahun 2015. Ini terus mengalami peningkatan sampai mentok di tahun 2017. Ya, dari 1,5 triliun menjadi 2,7, tapi habis itu mulai cenderung turun menjadi 2,5 triliun di tahun 2019. Laba bersihnya kita juga lihat sendiri, tahun 2018 sempat mengalami kenaikan menjadi 497 miliar dari yang 300 miliar, tapi mulai kembali lagi ya ke tahun 2016, yaitu 361 miliar di tahun 2019. Jadi secara laba cenderung mengalami penurunan nih, sekarang udah mulai melambat lagi ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi
laporan keuangan terakhir nih ya, quarterly-nya. Kita bandingin kuartal 2 2020 kita bandingin dengan kuartal 2 2019. Total pendapatannya cenderung mengalami penurunan dari 446 miliar menjadi 415 miliar. Yang cukup menarik adalah COGS-nya naik dari 304 miliar menjadi 340 miliar. Jadi ya di sini makanya laba kotornya turun ya. Turun hampir 50% dari 142 miliar menjadi 75 miliar. Laba bersihnya sisa seperempat dari 108 miliar menjadi 27 miliar. Nah, di sini kita bakal melihat dari sisi rasio-rasionya terlebih dahulu. Dari sisi solvency rasionya. Solvency rasio 1,62 kali, masih cukup sehat ya. DAR-nya 1,16 kali. Ini cukup mengkhawatirkan, apalagi di bulan November ini Perseroan berencana untuk menerbitkan MTN ya, medium term notes sebesar 650 miliar. Nah, itu juga akan meningkatkan kembali DAR-nya. Kecuali dananya akan digunakan sebagian besar untuk refinancing ya. Akan mengalami kenaikan tapi tentu nggak signifikan. Nah, lalu di sini kita bakal lihat lagi dari sisi dividennya. Apakah Perseroan membagikan dividen apa tidak? Di sini kita bisa lihat di tahun 2020 masih bagi dividen ya sebesar Rp1. Jadi kalau misalnya kalian beli di harga 50 ya otomatis dividennya sekitar 2% ya, 2% dividen yield. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi harganya, dari sisi valuasi ya, di current PE ratio di 13,09 kali. Ya 13,09 kali, kita bakal melihat secara grafik lagi di posisi mana sebenarnya. Kalau misalnya kita tarik dari 5 tahun terakhir, saham PPRO ini sebenarnya udah lagi di posisi murah ya. Cuman tahun 2016 sampai 2018 ini boleh dikatakan lagi digoreng ya. Karena Jiwasraya dan Asabri ini banyak banget masuk di saham PPRO ini. Jadi ya anggaplah paling tinggi di sinilah ya, di tengah-tengah. Jadi sebenarnya harga saham PPRO sekarang itu lagi so-so ya, nggak mahal juga, nggak murah juga. Ini kalau misalnya kita lihat dari PE-nya. Kalau misalnya kita lihat dari price to book value ratio-nya atau PBV, kita langsung tarik ke 3 tahun aja deh. Ya, ke 3 tahun sekarang posisinya lagi berada di level yang cukup rendah. Walaupun kemarin sempat turun hampir 0,5 kali ya. Sekarang udah di 0,7 kali. Jadi masih cukup menarik sebenarnya. Upside potensialnya paling ke 1 sampai 1,5 kali ya, tapi turunnya udah nyender di 50 ya, mau turun kemana lagi gitu kan. Ini untuk dari sisi funda chartnya ya, funda chartnya seperti ini. Ke depan kita bakal lihat dari sisi yang namanya valuation-nya nih. Dari sisi valuation-nya, dari Stockbit ada menampilkan valuation. Current EPS 3,82, mean PE standard deviation 3 tahun 17, sekian. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Stockbit ya, target price dari PPRO ini adalah 66, sementara current price adalah 50. Jadi dengan margin of safety 33, ya upside potensialnya dari 50 ke 66 ya bisa naik sekitar 33% ya untuk saham PPRO ini. Jadi moga-moga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.